Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pilkada sehat. Perseteruan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron membelah opini pemimpin dunia. Penyebab perseteruan kedua pemimpin dunia itu adalah pernyataan kontroversial Macron yang cenderung menyudutkan Islam dan umat Islam, khususnya di Prancis serta umat Islam di dunia. Oleh karena itu, Raja Warta melalui Babe, akan membacakan berita tentang opini pemimpin dunia, dalam menanggapi persetujuan Recep Tayyip Erdogan dan Emmanuel Macron. Silahkan simak Babe. Negara-negara pendukung Erdogan mengacam keras pernyataan Macron. Misalnya, Pakistan, Qatar, Iran, Kuwait, Libya, Yordania, dan beberapa negara lainnya. Bahkan, kecaman terhadap Macron, juga datang dari umat Kristen Arab. Lihat saja, Iran melalui Menteri Luar Negerinya, Mohammad Javad Zarif, di media sosial menyatakan Presiden Prancis telah menyulut ekstremisme. Muslim adalah korban utama dari pemujaan kebencian, diberdayakan oleh rezim kolonial dan diekspor oleh klien mereka sendiri, tulis Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di Twitter dikutip Selasa, tanggal 27 Oktober tahun 2020. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Emmanuel Macron butuh perawatan mental karena mendukung Islamofobia. Dia juga mengatakan, umat Islam kini diperlakukan seperti Yahudi saat Perang Dunia II. Erdogan juga melarang warga membeli produk asal Prancis. Sedangkan Presiden Pakistan menilai Macron telah menyerang Islam dan melukai Muslim. Komentar Macron makin menimbulkan perpecahan. Sangat disayangkan bahwa dia telah memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, supremasi kulit putih atau ideolog Nazi, katanya. Kecaman juga datang dari umat Kristen Arab. Salah satunya penyiar senior Al Jazeera yang berbasis di Qatar, Jalal Chahda. Indonesia juga tidak mau ketinggalan untuk ikut mengecam pernyataan Presiden Prancis berusia 42 tahun itu. Kecaman Indonesia tersebut, disampaikan jubir Kementerian Luar Negeri Kemenlu, Teke Faizasyah. Menurutnya, pernyataan Macron menyudutkan agama Islam, dan membiarkan penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad. Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis di Jakarta hari ini. Dalam pertemuan itu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden Prancis, kata juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, saat dihubungi cnnindonesia.com, Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2020. Sementara itu di Eropa, sejumlah petinggi justru membela Macron. Di antaranya Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Merkel menilai yang dikatakan Erdogan khususnya, membandingkan Muslim dengan Yahudi, terlalu berlebihan. Ia menyebutnya fitnah yang sama sekali tak bisa diterima. Hal senada juga dikatakan Conte. Menurutnya komentar Erdogan bisa memperburuk hubungan Turki dengan Eropa. Rutte sendiri menyatakan, Belanda mendukung kebebasan mengemukakan pendapat. Ia menegaskan negeri itu, melawan ekstremisme dan radikalisme. Sebelumnya Macron telah memicu kontroversi sejak awal September. Saat itu, ia mengajukan undang-undang untuk separatisme Islam di Prancis. Macron sempat berujar bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Karenanya pemerintahnya akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat Undang-Undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis. Setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas yang ia pimpin, seraya berbicara soal kebebasan, Macron kembali berkomentar. Ia berujar sang guru, dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita. Sementara itu, seruan boikot produk Prancis juga terjadi. Salah satunya di Yordania, Qatar, Kuwait dan Turki. Berdasarkan posisi Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan dukungannya terhadap kartun ofensif terhadap Nabi tercinta kami memutuskan untuk menghapus semua produk Prancis dari pasar, dan cabang sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata Asosiasi Perdagangan Kuwait dikutip dari Al Jazeera, Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2020.
Kami menegaskan bahwa sebagai perusahaan nasional, kami bekerja sesuai dengan visi yang sejalan dengan agama kami yang benar, adat istiadat dan tradisi kami yang mapan, dan dengan cara yang melayani negara dan keyakinan kami, serta memenuhi aspirasi pelanggan kami, kata Almera perusahaan Qatar dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Prancis dalam sebuah pernyataan meminta boikot dihentikan. Hal tersebut dikatakan tak berdasar. Seruan boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kami, yang didorong oleh minoritas radikal, kata pemerintah dalam sebuah keterangan dikutip dari AFP. Federasi Pengusaha Perancis MEDEF mendesak perusahaan untuk menolak boikot produk yang dilakukan negara Arab. Mereka menyebut hal ini pemerasan. Ada saatnya untuk menempatkan prinsip di atas bisnis, kata Geoffroy Roux de Bézieux kepada penyiar RMC. Boikot akan memperburuk keadaan. Apalagi sejumlah perusahaan di Prancis sudah terpukul karena pandemi virus corona. Oke Tretan, demikian sajian Babe tentang terbelahnya opini pemimpin dunia yang dipicu oleh pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Sementara sumber berita, diperoleh Babe dari media CNBC Indonesia, dan CNN Indonesia. Semoga Babe bisa menjadi pelengkap wawasan Tretan. Assalamualaikum dan sampai jumpa.